Halo Sobat Bisnis, balik lagi bareng aku Alis di Aprespedia. Edisi kali ini lebih spesial karena kita bawainnya lewat podcast. Kalau teman-teman biasanya lihat lewat postingan Instagram, kali ini aku dan teman-teman Apres bakal bahas salah satu lomba yang sedang dijalani, yaitu PKM. Khususnya di episode kali ini adalah PKMPM. Dan kali ini aku nggak sendiri, kita bakal ngobrol lebih banyak bareng narasumber kali ini, yaitu salah satu penerima pendanaan PKMPM dari SBIPB, ada Rajwa. Halo Rajwa, gimana kabarnya nih hari ini? Halo Alis, alhamdulillah baik banget kabarnya hari ini. Oke, sebelum masuk nih, kan teman-teman ada beberapa yang belum tahu PKMPM tuh singkatnya apa dan sekarang udah tahap apa aja sih, Wak? Oke, PKMPM itu singkatnya adalah Program Kreativitas Pengabdian Masyarakat. Nah, kalau untuk tahapnya sendiri dari PKM keseluruhan itu sekarang kita udah di tahap untuk IPB itu persiapan menuju PKP 2. Jadi kita lagi sibuk banget untuk membuat laporan, luaran-luaran wajib, dan juga kalau untuk PKMPM sendiri itu ada keberlanjutan gitu sih. Oke. Tadi sempat sebut PKP 2. PKP 2 tuh apa, Wak? Nah, kalau PKP 2 tuh apa sih? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kalian ikut program PKM, jadi tahapan pertama itu kita akan submit proposal, pertama itu di fakultas. Nah, setelah dari fakultas nanti baru kita masukin lagi ke IPB. Kalau dari IPB lolos, baru habis itu kita masukin ke Simbel Mawa. Nah, setelah Simbel Mawa ini, itu biasanya nanti kan ada yang dapat pendanaan seperti itu ya. Nah, setelah dapat pendanaan itu, nanti kita implementasi program. Nah, setelah implementasi program, nggak mungkin dong kita cuma implementasi doang tapi nggak ada laporan dan sebagainya. Nah, di PKP 2 inilah kita membuat laporan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan selama program berlangsung. Setelah PKP 2 itu nanti baru teman-teman bakal di-challenge lagi ya antar sesama bidang ataupun antar sesama regional. Kalau aku dengar tahun ini sih kita masuknya ke sesama klaster ya. Jadi kayak misalnya IPB klasternya itu sama Universitas Hasanuddin kayak gitu. Nah, setelah dari sana baru nanti menuju PIMNAS gitu. Oke, keren banget nih, Wak. Tapi kita pengen tahu lebih dalam lagi karena spesifiknya tadi PKMPM. Aku denger namanya itu Bright Canvas. Iya, betul. Boleh nggak sih ceritain secara singkat latar belakangnya kenapa sampai bisa hadir Bright Canvas dan itu tuh program apa sih, Wak? Oke, jadi kalau untuk Bright Canvas sendiri itu kita itu fokusnya untuk penguatan kecerdasan spasial anak-anak memerlukan perlindungan khusus, dan basis kita tuh pakainya Cold Experiential Learning untuk meningkatkan ekspresi diri dari anak-anaknya. Nah, untuk sejarah dari Bright Canvas itu sendiri, sebenarnya tuh waktu awal-awal aku dan timku kumpul itu kita tuh banyak banget ide, dan kita tadinya tuh bukan mau pakai dari anak-anak memerlukan perlindungan khusus. Kita malah tadinya pengen fokus ke anak-anak di pinggir jalan yang kayak misalnya anak-anak di lampu merah atau anak-anak pengamen. Cuman setelah diskusi lebih lanjut lagi, aku dan timku ngerasa kayak kalau misalnya kita ngambil dari anak-anak pinggir jalan doang atau misalnya dari anak-anak di lampu merah doang, itu pasti kayak lingkupnya tuh terbatas. Jadinya kayak target kita untuk inklusivitas itu nggak terjadi. Makanya setelah kita brainstorming lagi dengan dosen-dosen ahli dan juga dengan teman-teman, akhirnya kita mengambil anak-anak memerlukan perlindungan khusus, dan dari sana kita baru riset lebih lanjut kira-kira mitra mana yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk pengimplementasian anak-anak perlindungan khusus ini, dari mitra mana yang punya. Terus setelah riset baru kita ketemu sama mitra kita yaitu di Panti Asuhan Darus Sholihin. Dan dari Panti Asuhan Darus Sholihin kita nggak bisa langsung mulai aja tuh, kita harus riset lagi, ngobrol lagi sama pengurusnya, kita lihat apa sih sebenarnya mereka hadapi, apa yang mereka butuhkan gitu dari program kami. Dan setelah itu baru terancanglah si Bright Canvas ini. Jadi kita mengutamakan penggunaan seni sebagai metodenya begitu. Oke, aku tadi notice satu hal yang menurutku menarik banget dan kayaknya aku first time dengar ini. Pendekatan Cold Experiential Learning itu tuh kalau dipadukan sama tadi yang sasaran kamu sebutin tuh kayak gimana sih implementasinya? Oke, jadi kalau Cold Experiential Learning ini kan dia basisnya tuh pembelajaran kurikulum, tapi dia berbasisnya pengalaman langsung. Kalau misalnya kayak di kelas itu kan banyaknya tuh kayak cuman akademik yang kayak eksakta, bahasa dan segala macamnya. Kalau di experiential learning ini dari kita tuh pengennya tuh fokusnya jadi anak-anak apa yang udah mereka punya sebelumnya kita kembangin lagi. Dan di sini dari experiential COP ini sendiri basis kurikulumnya tuh ada 4 fase. Yang pertama ada konkret, habis itu ada abstrak, ada active implementation. Nah, dari sana kita kembangin untuk setiap fasenya anak-anak melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada gitu. Oke. Kayak tadi rangkaiannya banyak banget ya, aku dengar udah dari awal sampai akhir. Tapi sebenarnya bentuk kegiatan utama dari program yang kamu bawain ini, Bright Canvas itu
dan dikuatkan itu spesifiknya tadi kan buat anak-anak yang apa ya, kecerdasan spesial sekaligus buat nyalurin ekspresi diri dari anak-anak tersebut. Nah, poin kayak core dari kegiatan Bright Canvas tuh kayak gimana sih, Wak? Oke, kalau untuk core dari Bright Canvas itu sendiri, kita itu di kecerdasan nonverbal. Karena kalau kecerdasan verbal itu kan sulit ya untuk anak-anak yang punya ekspresi diri sangat rendah. Kita jadi fokusnya di nonverbal itu. Nah, nonverbal itu mencakup apa aja? Itu kayak biasanya kalau di kita itu kayak menggambar. Nah, itu menggambar itu sebagai salah satu tolak ukur utama yang kita gunakan untuk melihat perkembangan dari anak-anak itu sendiri, dan itu juga relate banget kan sama si spasialnya. Makanya kita gunakan si menggambar ini sebagai tolak ukur utama. Tapi di luar dari menggambar itu sendiri, kita juga ada kayak membuat kerajinan clay, terus juga ada membuat maket, terus ada membuat seni di kanvas, seni tari, seni musik itu juga ada di penampilan akhirnya gitu sih. Oke. Aku ngelihat ini kan hitungannya udah berapa bulan ya, Wak, berarti berjalan sekarang? Kita udah berjalan hampir 3 bulan ya. 3 bulan. Nah, 3 bulan ada dong naik turun pastinya. Pasti dong, dari awal sampai sekarang juga lu nyusun laporan masih ada. Apa sih menurut Rajwa tantangan terbesar dari Bright Canvas ini dari sebelumnya pertama kali nyusun seleksi sampai dengan sekarang, baik dari ngerancang, ngejalanin program, ataupun kayak kan udah turun ke lapangan juga kan buat coba ngetes. Menurut Rajwa dan teman-teman tim, apa sih tantangan terbesarnya? Oke, kalau untuk tantangan terbesar jujur, kalau untuk fase awal-awal ya, setelah proposal diterima sama Belmawa, itu kan jatuhnya kayak kita masih hipotesis dan segala macamnya. Itu yang sulit itu pas mau turun ke lapangan adalah fiksasi dari kurikulumnya. Karena jujur kayak aku bingung kayak apakah yang kita bawa itu udah bener atau belum sih untuk fiksasi kurikulum, dan apakah tolak ukur yang kita bawa itu bener atau enggak sih kayak gitu. Itu kalau untuk fase proposalnya. Kalau untuk implementasinya itu sendiri, itu juga naik turunnya tuh bener-bener yang menurut aku nggak tahu ya kalau di PKM lain, cuman kalau di PM itu emang naik turunnya karena kita tuh harus bener-bener setiap minggu itu turun ke mitra terus, dan kayak sedangkan kita juga masih ada kuliah dan segala macamnya, itu kan pasti capek banget. Dan kadang tuh juga beberapa dari timku pasti ada yang aku nggak bisa nih minggu ini, jadi kayak oh ya udah, nggak, aku kan nggak mungkin marah ya kayak nggak boleh kamu harus ikut PKM kayak gini, nggak mungkin dong. Jadi kayak ya udah kita cuma turun berempat, terus abis itu turun bertiga. Nah jadinya yang dari beban yang harusnya berlima, jadi mungkin cuma dihandle sama 3 orang. Sedangkan dari sasaran kita sendiri itu kan ada sekitar 17 anak. Terus menghadapi anak-anak yang memiliki latar belakang berbeda-beda, karena kayak dari anak-anakku tuh kan AMPK itu kan latarnya banyak banget ya. Dan dari mereka tuh banyak ada yang setelah kena kekerasan seksual, abis itu abusive dari orang tuanya, ditinggalkan orang tuanya, terus kayak rendah taraf ekonominya seperti itu. Jadi kayak gimana kita nge-approach ke anak-anak itu juga suatu hal yang menurut aku sangat challenging, dan kayak apa ya, sangat harus perlu pendekatan khusus menurutku. Dan kalau untuk naiknya tuh aku bersyukurnya teman-teman timku tuh itu temanku semua sendiri, walaupun mereka dari beda-beda departemen, tapi aku udah tahu kinerja mereka seperti apa, dan kita tuh udah udah sangat bonding lah menurutku. Bahkan di timku sendiri tuh kita tuh nggak pernah yang berantem. Sedangkan dari aku dengar dari tim lain tuh kayak ada yang udah berantem lah, ketuanya nggak tahu kemana, ada yang sibuk sama dunianya sendiri, terus kayak udah meninggalkan tanggung jawab PKM-nya, ada yang mengundurkan diri. Dan itu kayak aku bersyukur banget karena teman-temanku itu teman-teman yang benar-benar aku kenal, aku udah tahu kinerjanya. Jadi walaupun sebenarnya banyak banget bitternya dari PKM, tapi karena aku ngerjalaninnya bareng-bareng sama mereka dan ngejalanin enjoy, jadi tetap masih bisa ketolong untungnya sampai sekarang. Alhamdulillah ya, Wak. Tapi aku ngeliat sih tadi kayaknya potensi Bright Canvas ini selain dari PKM, Bismillah Pimnas ya, Wak. Amin ya Allah, please banget. Tapi ada planning gak sih, Wak, setelah nanti program PKM ini selesai, afternya pengen ini gak sih ekspansi kayak entah itu komunitas lain atau sebagainya? Karena aku ngeliat sih ini potensinya gede banget. Kalau dari PKM itu sendiri sebenarnya emang konsepnya dia itu harus berkelanjutan. Aku nggak pernah sih nemu kayak PKM yang kayak dia setelah PKM berhenti, harusnya nggak kayak gitu, karena emang dari syarat dari Belmawanya kalau untuk PKM itu sendiri dia itu harus berkelanjutan. Nah kalau untuk dari Bright Canvas itu sendiri, kita tuh udah pakai namanya ada teori namanya pentahelix. Aku diajarin sama fasilitatorku, dan di pentahelix ini tuh kita ada mencakup 5 bidang. Yang pertama ada kita harus bekerja sama dengan akademisi, bisnis, habis itu ada media, government, sama satu lagi apa tuh? Bentar. Community.
Nah, untuk dari akademisi itu sendiri kita juga sekarang lagi coba approaching ke anak-anak Hima dan juga anak-anak BEM. Kemarin tuh kita udah sempat audiensi sama dari sosial lingkungan dari BEM Pateta, dan rencananya habis ini kita mau ke Hima Sierra ataupun dari Himaiko. Nah, dari akademisi itu, kalau untuk dari government, kemarin tuh kebetulan kita udah audiensi ke Dinas Sosial, dan sekarang kita lagi ongoing buat ke DP3A sama ke Diskominfo. Nah, setelah dari government, itu kan baru dua pilar. Pilar satu lagi tuh media. Nah, media ini salah satunya ke BMSB podcast, biar orang-orang tuh knowledge-nya tahu kayak, oh ada loh program ini dan sebagainya. Dan kebetulan nanti kita hari Kamis juga ada siaran lagi sama Radio RRI Bogor. Terus kalau media-media lain paling kayak kita biasanya masuk ke artikel-artikel gitu sih. Kemarin udah masuk ke Kompasiana, GNFI, dan rencananya nanti pengen coba media internasional sih kalau bisa. Amin. Itu kendalanya paling bagusnya di bahasa Inggrisnya aja tuh. Agak sulit ngerancang artikel dalam bahasa Inggris. Terus pilar ya? Iya, little gitu kan. Terus pilar keempat itu di community ya. Nah, community ini kita juga lagi coba approaching. Aku tuh targetnya sebenarnya pengen banget ke kayak UNICEF atau kayak UN, kayak gitu-gitu kan kayak impact-nya lebih gede gitu. Jadi dari Bright Canvas itu juga bisa lebih sustain. Pengennya sih gitu. Cuman kita lagi approach lewat email. Nanti mungkin akan setting buat meetingnya. Terus sama satu lagi ke bukan government udah, media udah, akademisi udah, community udah. Satu lagi apa ya? Ntar, gue pikir nih. Jadi Apa ya? Satu lagi? 5 ya? 5. Government, akademisi, media, community. Oh, bisnis. Itu dia bisnis. Kita sebagai anak-anak bisnis. Iya, itu malah dilupakan. Nah, kita pakai PM bukan cuma sekedar PM doang lah, kita juga harus ekspansi ke ranah bisnisnya, dan disitulah ilmu dari SB ini bisa diterapkan. Nah, rencananya kalau kemarin tuh aku udah sempat bikin proposal sponsor, dan kita nanti bakal masuk ke company untuk minta dana CSR. Nah, dari dana CSR itu bakal diapain sih? Nah, kita tuh rencananya pengen bikin model bisnis, dimana model bisnisnya itu kita dari karya anak-anak itu bakal nanti dibuat jadi merchandise. Untuk rencana batch pertama sih aku pengen bikinnya ke tote bag gitu. Tapi bukan cuma tote bag doang, karena kalau misalnya tote bag doang kayak kurang menjual dong. Tetap harus ada kisah di balik tote bag itu sendiri, kisah di balik desain itu sendiri. Nah, itu unique selling point dari nantinya rencana merchandise dari Bright Canvas. Nanti mungkin juga setelah tote bag kita bakal ekspansi ke tumbler, baju dan sebagainya gitu sih kalau untuk keberlanjutan kita. Oke, 5 poin tadi ya, 5 poin tadi itu jadi poin dari Bright Canvas ini. Betul. Terakhir nih, Wak. Ini kan perjalanannya kayak itu masih panjang dong, Wak. Ini tengah-tengah lah ya. Iya, tengah-tengah lah. Ada nggak sih harapan Rajwa pribadi dari pengalaman PM ini yang pengen nanti disampaikan nih mungkin ke teman-teman Sobis? Atau misalnya nanti ke teman-teman tim yang menonton dari jarak jauh dan anak-anak yang di sana yang insya Allah bakal jadi target dari Bright Canvas ini. Ada gak harapan kayak yang akan disampaikan oleh Rajwa? Oke, kalau untuk harapan sendiri sebenarnya aku gak muluk-muluk ya. Aku tuh selalu ngelihat kayak setiap anak itu berhak loh dalam pendidikan. Dan dari masyarakat Indonesia itu banyak banget anak-anak yang gak bisa mendapatkan pendidikan secara layak, baik itu secara akademisi ataupun secara non-akademik. Nah, aku pengen semoga nantinya dari program Bright Canvas itu sendiri setiap anak-anak lainnya di luar dari mitra aku yang sekarang ini juga bisa merasakan pendidikan yang layak itu seperti apa loh. Karena jujur dari pendidikan yang baik itu bisa menjadi suatu bekal untuk masa yang akan datang bagi anak-anak itu sendiri. Nah, aku juga pengen buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih belum tergerak hatinya untuk melakukan hal-hal seperti ini, utamanya anak-anak bisnis, itu kita nggak cuma fokus di bisnis, kita juga harus melihat lingkungan sosial kita seperti apa. Kita juga harus membantu teman-teman yang kesulitan. Kita bisa menjadi sarana sebagai dari anak-anak itu untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di depannya. Dan semoga untuk timku juga, semoga kita bisa tetap kompak terus, maupun nanti apapun hasilnya nanti, aku percaya dengan usaha kita yang kita usahakan saat ini pasti akan memberikan output yang terbaik seperti itu. Semoga nanti kita bisa, mohon doanya buat teman-teman, semoga kita nanti bisa lolos sampai ke tahap PIMNAS. Itu sih dari aku. Amin ya rabbal alamin. Aku juga berharap nih, karena teman-teman fun fact-nya adalah Rajwa salah satu yang lolos dari SB. Jadi buat teman-teman sobat bisnis, jangan lupa dukung terus Rajwa dengan Bright Canvas.
Ada Instagramnya nggak, Wak? Ada. Nanti teman-teman boleh cek di Bright Canvas IPB, nanti ditulis di sini nih. Di bawah ini ya. Iya. Tolong dimasukin. Tolong editor nanti dimasukin ya. Oke, Wak. Aku sebelumnya mau ngucapin makasih banyak nih, hari ini udah sharing banyak juga, dan aku pun menyampaikan harapan dan juga doa ya menuntun teman-teman nanti sampai dengan PIMNAS, semoga selalu dilancarkan apapun nanti kendalanya. Teman-teman Rajwa, timnya tolong dijaga Rajwanya, titip dibersamanya selalu dan semoga diberikan yang terbaik untuk hasilnya. Amin. Oke, tadi kita udah sapa-sapa dan juga udah ngejelasin banyak tentang PKPM. Mau dong closing statement dan titip-titip salam buat sobat bisnis. Oke, buat sobat-sobat bisnis yang pengen mungkin jiwanya dia udah masuk bisnis tapi jiwanya masih ada di luar nih untuk jiwa sosial, jangan lupa untuk join program-program yang basicnya ke arah sosial dan sebagainya, karena kita di bisnis itu berkembangnya bukan cuma di ranah bisnis, tapi kita bisa berkembang juga di ranah-ranah lain. Jadi jangan lupa untuk terus update juga dengan Akpres info-info Akpres. Kita harus membangun sekolah bisnis ini menjadi sekolah yang berprestasi. Seperti itu. Oke, thank you ya Wak buat hari ini sharing-sharingnya. Buat teman-teman sobat bisnis juga terima kasih banyak udah mendengarkan sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, dan share, karena tentunya selain dari Akprespedia edisi kali ini akan lebih banyak lagi info menarik di Akprespedia berikutnya. Aku Alis dan aku Raja. Terima kasih telah menonton. Dadah, sampai jumpa di Akprespedia berikutnya. Dadah.